Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bahan renungan kita pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2020. Saya menampilkan kalimat hikmah Ibnu Athaillah Al-Iskandari dengan tema bahwa Allah tahu kalian bosan dan Allah tahu kalian tamak. Para pendengar dan pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema itu disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat berbahasa Arab seperti berikut. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawwana lakat ta'at wa alima ma fika min wujudis syarrati fahajaraha alaika fi ba'dil awqat liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salati fama kullu musallin muqimun. Saya ulangi. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawwana lakat ta'at wa alima ma fika min wujudis syarrati fahajaraha alaika fi ba'dil awqat liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salati fama kullu musallin muqimun. Terjemahannya adalah, ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, Dia membuat bagimu berbagai cara taat beribadah kepada Allah. Ketika Allah mengetahui bahwa engkau rakus atau tamak, Dia membatasi ketaatan itu hanya pada waktu-waktu tertentu, agar perhatianmu tertuju pada kesempurnaan sholat, bukan pada adanya sholat. Karena tidak semua orang yang melaksanakan sholat dapat menyempurnakan sholat. Kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari, ketika Allah mengetahui bahwa engkau mudah jemu, Dia membuat bagimu berbagai cara taat, cara beribadah. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki rasa bosan, rasa jemu. Rasa bosan itu adalah fitrah manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki rasa jemu, rasa bosan. Allah Maha mengetahui tentang keadaan bosan dan jemu yang kamu alami. Untuk mengatasi rasa jemu dan bosan itu, Allah membuat bagimu bermacam-macam cara dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah, ada ketaatan yang dilakukan sebagai kewajiban dan ada ketaatan yang dilakukan sebagai ibadah sunnat. Ada yang dilakukan pada malam hari,
dan ada pula yang dilakukan pada siang hari. Ada yang dilakukan dengan cara tersendiri, ada juga yang dilakukan secara berjemaah. Ada juga yang dilakukan secara berdiri, ada yang dilakukan secara duduk, dan ada pula yang dilakukan secara berbaring. Jika engkau bosan dengan satu cara ketaatan, engkau bisa menggunakan cara lainnya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah. Kalau ketaatannya dilakukan dalam satu cara saja, maka hatimu dan jiwamu pasti bosan, pasti jemu. Hal itu akan membuatmu meninggalkan pekerjaan itu. Jika ketaatan dilakukan dengan beberapa cara dan bentuk, maka hal itu akan meringankan dirimu untuk melakukan ketaatan itu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah, sama halnya dengan Anda yang memakan suatu makanan yang mewah, harganya mahal, secara terus-menerus, maka Anda akan merasa bosan dengan satu bentuk makanan itu. Untuk menghilangkan rasa bosan itu, Anda mencari makanan lain yang mungkin lebih ringan, lebih murah daripada makanan yang pertama. Dengan variasi itu, Anda tidak merasa bosan, tetapi ringan untuk melakukannya dan senang melakukannya. Ibnu Athaillah berkata, ketika Allah mengetahui bahwa engkau rakus, Dia membatasi ketaatan itu hanya pada waktu-waktu tertentu, agar perhatianmu tertuju pada kesempurnaan salat, pada kesempurnaan ibadahmu, bukan pada adanya salat, bukan pada adanya ibadah. Karena tidak semua orang yang beribadah melaksanakan ibadah itu dengan sempurna. Karena yang dipentingkan di situ adalah kesempurnaannya. Tidak semua orang melaksanakan salat dapat melaksanakan salat secara sempurna. Setiap manusia pasti memiliki sifat tamak, rakus, dan melampaui batas. Sifat tamak itu adalah fitrah manusia. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki sifat tamak, sifat rakus. Allah Maha tahu tentang keadaan sifat tamak dan sifat rakus yang kamu alami. Untuk mengatasi sifat tamak dan rakus itu, Allah membatasi untuk melaksanakan amal pada waktu-waktu tertentu. Para pencinta kalimat hikmah, lihatlah kepada salat yang kamu laksanakan. Anda dilarang melakukannya pada saat terbit matahari, pada saat tergelincir matahari, dan pada saat terbenam matahari. Salat sunat tidak boleh dilakukan setelah salat subuh, dan juga tidak boleh dilakukan sesudah salat asar. Allah membuat setiap ketaatan memiliki waktu khusus dan tidak membuatnya setiap waktu agar kau tidak tamak, agar engkau tidak tamak, agar engkau tidak berlebihan yang akan berakibat pada ditinggalkannya amal itu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ketaatan atau ibadah itu dilakukan pada setiap waktu, tidak ada hentinya, tentu akan menimbulkan rasa rakus, karena ketaatan itu akan dilakukan secara tamak. Saat tamak itulah pelaksanaan ibadah akan kurang sempurna dilakukan. Ada orang yang ingin melakukan ibadah lebih banyak karena ketamakannya dan ingin mendapatkan amal yang lebih banyak, tetapi dia tidak menghayati makna dari ibadah yang banyak itu. Itulah makanya dalam pelaksanaan sholat, bukan cepat selesainya sholat itu, tetapi bagaimana sempurnanya sholat itu kita lakukan. Ada orang yang ingin membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang penting banyak yang dibaca. Jika itu yang dilakukannya, maka dia tidak memperhatikan dan tidak menghayati makna-makna dari ayat-ayat yang dibacanya. Yang dikejarnya adalah
sejauh mana jumlah banyak ayat yang dibaca. Orang yang mengejar banyaknya jumlah sholat sunat yang dilakukannya, yang dikejar banyaknya, tetapi tidak memperhatikan kesempurnaan dari sholat yang dilakukannya. Dia harus menghayati bacaan-bacaan yang dibacanya itu ketika dia melaksanakan sholat. Kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, ketaatan dibuat beragam karena adanya rasa bosan. Ketaatan dilarang di waktu-waktu tertentu karena adanya ketamaan pada dirimu. Keragaman dan ketentuan waktu ketaatan ini merupakan dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Di sisi lain, rasa bosan dan sifat rakus adalah dua bencana besar yang dapat memutus amal. Kata Al-Syarqawi, rutinitas ibadah yang sama, kata beliau, dapat mendatangkan rasa bosan sehingga jiwa akan jemu dan merasa berat melakukannya. Namun, jika jiwa diberikan bentuk-bentuk amal yang beragam, ia akan merasa ringan dan menikmatinya. Karena itulah kita menyaksikan banyak orang yang melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Banyak orang yang mengucapkan kalimat zikir sebanyak-banyaknya, dan banyak orang yang berdoa sebanyak-banyaknya. Bacaannya cepat lagi, bacaannya kadangkala tidak kedengaran apa yang dibaca. Tetapi mereka kurang memperhatikan kesempurnaan sholat yang dilakukannya. Sholat yang dilakukannya harus khusyuk. Kesempurnaan zikir yang dilakukannya, zikir yang dilakukannya harus tertanam di dalam hati. Dan kesempurnaan doa yang diucapkannya harus dihayati dan difahami doa itu secara baik. Karena dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah, jangan hanya banyaknya jumlah ibadah yang dilakukan, tetapi yang harus dilakukan adalah penghayatan dan perhatian terhadap kesempurnaan setiap ketaatan atau ibadah yang dilakukan. Banyak orang yang sholat, tetapi sholat yang dilakukannya tidak sempurna karena tanpa penghayatan. Banyak orang yang berzikir, tapi dia tidak menghayati zikir yang dilakukannya. Banyak orang yang berdoa, tapi doa yang disampaikannya tidak dihayatinya. Karena itulah, maka kita ikuti ini apa yang disarankan oleh Ibnu Athaillah. Lakukanlah itu secara sempurna. Bukan hanya sholat yang kita lakukan, tapi kesempurnaannya perlu kita jaga, perlu kita lakukan. Semoga kalimat Ibnu Athaillah pada hari ini dapat menjadi renungan kita pada Selasa malam pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.